Maqdis 2 kali pelanggarannya. Pelanggaran syar'i dan pelanggaran undang-undang. Saya sudah sampaikan kepada orang seperti itu. Ya kalau pelanggaran undang-undang ya tergantung saya mau menuntut apa enggak. Tapi kalau pelanggaran syar'i saya berkewajiban mengingatkan. Tidak bisa membiarkan. Katanya sudah dicetak 30.000. Sebentar lagi akan beredar. Tapi ya wallahu alam. Mau beredar apa enggak. Tapi saya sudah mengingatkan. Karena yang sangat berat adalah karena membawa nama Maqdis yang isinya bertentangan dengan Maqdis. Kalau di situ tidak membawa nama Maqdis, saya cuma berkewajiban mengingatkan sajalah. Ini pelanggaran terhadap secara syar'i. Kalau umpamanya dilanjutkan juga, ya tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah, saya sudah menyampaikan. Tapi kalau umpamanya membawa nama Maqdis, saya juga bertanggung jawab di hadapan masyarakat. Ini Maqdis ini yang punya, gitu. Sangat berat ini. Dan di situ nama penerbitnya enggak kebaca. Yang kebaca nama Maqdisnya. Jadi warna mushaf itu hitam, tulisan Maqdis warna perak. Kemudian tulisan penerbit warna perak, di latar belakang perak juga, yang enggak kebaca. Yang kebaca dari kejauhan nama Maqdis. Kemarin saya bawa ke kantor Maqdis. Diperlihatkan tanpa dikasihkan kepada ustadz-ustadz di Maqdis. Nih, gimana nih? Wah, hebat Maqdis katanya udah punya mushaf. Tuh kan bayangannya begitu. Enggak nanya diterbitkan di mana, enggak. Langsung Umi kan nanya, gimana pandangan Anda tentang ini? Iya saya jadi bahagia juga Maqdis sudah menerbitkan mushaf. Udah nggak dilanjutkan, gitu aja sudah selesai. Berarti memang sejak awal pun orang melihat ini mushaf terbitan Maqdis. Iya. Dan saya tanya, kenapa sih bilang membawa nama Maqdis ini? Ya ini kan katanya mushaf Quran dan Maqdis disingkat menjadi mushaf Al-Quran dan hadis disingkat menjadi Maqdis. Setelahnya saya buka, nggak ada kalimat itu. Kalimat mushaf Quran dan hadis itu nggak ada. Yang ada di situ Al-Quranul Karim tafsir bil hadis. Jadi mu-nya itu nggak ada di situ. M-nya itu nggak ada. Jadi itu mah Al-Quranul Karim tafsir bil hadis dikasih nama Maqdis. Wah ini numpang populer nih. Cuma kalau sekedar numpang populer memang bermakna buat dakwah, ya nggak begitu masalah. Tapi isinya bertentangan dengan prinsip kita, ini yang cukup berat. Akan dihadapkan nanti Maqdis ini kepada masalah dari masyarakat nih. Ya Rabbana. Ya, itu adalah salah satu fenomena yang mesti kita hadapi dengan sebijaksana mungkin supaya tidak ada yang dirugikan. Terlepas dari niatnya seperti apa, hanya Allah yang Maha tahu apa yang terdapat pada qalbu si penerbit ini. Tetapi karena membawa nama Al-Quran, itu yang saya lihat nama Al-Qurannya itu. Ya harus kita ya hormati Qurannya. Ya, jadi kembali kepada yang tadi ini, kalimat ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Apabila kamu ingin menembus langit, menerobos bumi, silakan lakukan, dan kamu tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sultan. Kata para ulama ahli Al-Quran dengan memperhatikan bahasa aslinya, mereka menambah kalimat dalam tafsirannya, anna lakum min sultan, dari mana kamu punya sultan untuk dapat keluar dari alam ciptaan Allah ini? Enggak mungkin. Jadi ayat ini membuktikan betapa manusia sangat memerlukan kekuatan dari Allah. Untuk supaya dapat kekuatan dari Allah, ikuti aturan Allah. Tidak mau ikut, keluar dari sini. Itu makna ayat. Dulu saya termasuk berbangga dengan adanya seorang mubaligh menyatakan dukungan terhadap astronot yang sudah mendarat di bulan kan gitu. Wah ini sudah ada dalam Al-Qurannya ini.
menggunakan ayat ini. Ini kan kemajuan teknologi, sudah ada ayatnya. Pas saya perhatikan secara tinjauan bahasa, benar gitu ya, kesana arahnya ayat ini. Penasaran, saya bacalah karya para ulama ahli bahasa, antara lain Az-Zamakhsyari yang telah menulis tafsir Al-Quran berlandaskan ke penilaian bahasa. Oh, ternyata berlawanan dengan pernyataan mubalig tadi. Baca lagi tafsir-tafsir yang lain, nggak ada yang mendukung pernyataan mubalig itu. Semua ulama tafsir yang ahli bahasa menyatakan bahwa perintah di sini, famfudu, silahkan terobos, ini bukan perintah untuk dilaksanakan, tapi perintah untuk diresapi dan direnungkan. Kalau umpamanya ada ahli bela diri yang sudah mencapai tingkat nasional, apalagi internasional, kemudian melihat anak muda yang sedang belajar dan nyombong gitu kan, sehingga tidak ada hormat kepada yang lain. Akhirnya si yang hebat itu berkata, kamu jangan sombong ya, bagaimanapun kamu itu adalah masih. Dia semakin nyombong, kalau engkau memang mau, pukul aku. Kan kira-kira begitu tuh. Pas umpamanya dia mukul, ternyata terpelanting jauh kan gitu kan, kalau sudah ahlinya. Dipukul bukannya sakit dia, malah yang memukul semakin keras pukulannya, semakin jauh terpelantingnya kan gitu. Ini dulu almarhum Ustadz Marsedek tuh gitu tuh. Ustadz Marsedek waktu melatih murid-muridnya yang sedang latihan tifan itu, murid yang paling hebatnya itu disuruh, ayo silakan saya pukul sekarang kan gitu. Dia duduk, yang dilatih memukul dengan sekerasnya, ternyata terpelanting sampai atap. Jadi semakin keras memukul dia, maka semakin jauh terpelantingnya. Sebab dia menerbangkan dirinya dengan tenaga dia sendiri. Nah, tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dibandingkan dengan yang tadi nggak ada apa-apanya itu. Allah lebih dari sekedar itu. Kamu tidak mau tunduk kepada aku, keluar dari alam. Ayo terobos langit, terobos bumi. Tentunya bukan untuk dilaksanakan perintah itu, tapi untuk diresapi, dijiwai. Iya, buat apa lagi kita hidup di dunia kalau tidak mengikuti aturan Allah? Nggak akan bisa mencapai kebahagiaan, kenikmatan, dan keselamatan. Allah sudah menyediakan aturan buat keselamatan dan kebahagiaan kita. Kita lanjutkan lagi ayat Al-Baqarah ini. Ibrahim punya kader Ismail. Oleh Allah diperintahkan kepada Ibrahim untuk membina Ismail agar mampu melanjutkan kepemimpinan di masa mendatang. Langkah awal yang harus dilakukan dalam pengkaderan pembinaan, hendaklah menjadi pelayan bagi ahli ibadah. Nah, pelayannya bagi ahli ibadah dulu nih, yaitu tahhira baiti, bersihkan oleh kamu berdua. Berarti Ibrahim mengajak Ismail sama-sama membersihkan tempat ibadah. Bukan nyuruh, tetapi terjun bersama-sama. Artinya yang namanya pemimpin itu mengkader keluarga, mengkader para kader bukan dengan suruhan, tapi dengan bekerja sama-sama. Supaya terlihat bagaimana cara bekerja yang baik. Ini juga tentunya sangat penting bagi para pemimpin dari kalangan kita. Semua kita adalah pemimpin. Ibu-ibu juga semuanya pemimpin. Pertama buat putrinya, buat putranya. Sebelum punya anak, buat adiknya. Nggak punya adik, saya mau bungsu, ya buat temennya lah yang di bawah. Semuanya lah kita memimpin. Nah, bagaimana cara mengkader bawahan kita? Kita bekerja bersama-sama dalam urusan kebaikan. Tidak sekedar baik, tapi juga benar, yaitu masalah suci. An-tahhira, tahhir itu suci. Kemudian berbuat yang bersih di tempat ibadah. Tahhira baiti. Supaya apa? Supaya bermanfaat buat yang lain, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Beda kalau kita pemanya rajin-rajin membersihkan rumah ya. Ya buat sekeluarga lah.
Tapi kalau rajin membersihkan jalan, rajin membersihkan masjid buat kepentingan umat, rajin membersihkan madrasah, majlis ta'lim buat kepentingan umat. Nah, ini kalimat lit-taifin, buat para ahli tawaf. Tawaf adalah ibadah fisik, ibadah rohani, ibadah jasmani, ibadah akal, dan menundukkan akal. Kenapa disebut tawaf lit-taifin? Banyak makna, antara lain orang tawaf itu sedang melatih diri untuk menundukkan akal dan jasad atas perintah iman. Kenapa demikian? Sebab kan tawaf keliling-keliling di situ, terutama sekarang berdesakan, kesenggol. Kemudian terutama dalam keadaan ihram, bagi laki-laki terutama memakai pakaian yang khas, yang biasa-biasa gagah gitu ya. Sekarang sedang menghadap kepada Allah, jangan tampil gagah sekarang. Justru kata orang barat, herin kuleta, non teh langkah teh, heret langkah. Ya memang betul-betul heret langkah, lagi ihram, aduh pakai cuma pakaian kain sarung saja, sarungnya juga enggak ditutup lagi, terlepas begitu saja. Kalau salah langkah bisa berbahaya. Subhanallah. Laki-laki yang digambarkan gagah pada waktu menghadap kepada Allah justru melangkah aja susah. Apalagi lari, apalagi bergerak, susah. Buat perempuan, karena sehari-harinya juga sudah disebut-sebut tidak segagah laki-laki, nah biarkan aja lah, bebas pakaiannya. Kalau perempuan kan bebas waktu ihram, laki-laki yang tidak bebas justru. Kemudian tawaf itu juga ukurannya harus 7 putaran. Jangan nanya kenapa sih mesti 7. Sudah, tundukkan akalku, tundukkan perasaanku kepada imanku. Itulah dalam tawaf. Kenapa sih mesti tawaf di sini? Kan dari dulu gini-gini aja Ka'bah, nggak ada perkembangan. Beda kalau dengan tawaf di Pasar Barunya. Dari tahun ke tahun ada aja yang baru. Di sana gitu-gitu aja dari dulu. Nah, disitulah sebetulnya kemanapun engkau pergi, tidak pernah lepas dari ciptaan Allah, dari hakikat Allah, dari kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki memberi manfaat kepadamu, akan dapat. Tidak Allah kehendaki, tidak akan dapat. Oleh karena itu, yang paling penting hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tawaf itu mengalir terus. Kemudian setelahnya, selesai tawaf, apa yang dilakukan? Salat. Apa yang dibacakan waktu salat? Itu anjuran Rasulullah. Setelah Fatihah rakaat pertama, Al-Kafirun. Setelah Fatihah rakaat kedua, Al-Ikhlas. Saya mau baca surat Yasin aja deh. Rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Waqiah. Anjuran dari Rasulullah, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Tidak sah gitu salatnya kalau pakai surat Yasin? Sah. Cuma keutamaan dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini harus dicapai. Apa keutamaannya? Surat Al-Kafirun sebagai bukti kita menolak semua ajaran yang tidak beres. Surat Al-Ikhlas sebagai ikrar menerima semua ajaran yang datang dari Allah. Dan yang kita tolak tidak disebut secara definitif. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Pakai ma. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menyembah bagaimana kamu menyembah. Ini disamarkan apa. Tapi surat Al-Ikhlas bagaimana? Surat yang sangat pendek. Siapa yang disembah 2 kali disebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setelah itu terangkan sifat-sifatnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Kafirun itu bisa dikatakan tafsir dari kalimat la ilaha. Surat Al-Ikhlas tafsir dari kalimat illallah. Makanya kita dalam sholat, sebelum sholat subuh kan ada qabla subuh, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas.
itu mengembalikan makna tertanam dalam kalbu kita kalimat la ilaha illallah. Tidak, aku tidak senang, aku tidak setuju, aku tidak menyambut, aku tidak beribadah kayak kamu, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tidak, la. Yang aku ambil illallah. Itu dalam rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Sepertinya gitu kan, mungkin saja orang berkata, kenapa sih Al-Kafirun Al-Ikhlas saja? Sebetulnya itu kalimat tauhid. Dan menyikapi Al-Kafirun Al-Ikhlas ini juga ada yang berlandaskan keyakinan tanpa ilmu juga. Apa? Sampai ada satu masjid besar di dunia ini, gak usah disebut negaranya ya. Masjid hanya megah. Imam di situ ditetapkan harus orang yang hafiz Al-Quran. Tetapi setiap surat maghrib, subuh, jangan surat yang lain kecuali Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja. Ya Allah. Terutama maghrib, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kalau subuh, ya Al-Kafirun Al-Ikhlas atau surat Al-Alaq dan surat Al-Ghasyiyah paling panjang. Enggak boleh lebih dari itu. Tetapi si imam itu harus terpelihara hafalannya itu. Jadi enggak boleh kalau umpamanya si imam lupa saja ayat Qur'annya, diganti itu imam itu. Jadi ya memang ada tafrid dan ifrat lah bahasa ulama itu. Berlebihan ke belakang, berlebihan ke depan. Yakin Al-Kafirun Al-Ikhlas harus dibaca, bukan berarti dilarang baca yang lain kan? Tapi ada di situ. Saya sampai ngobrol ya dengan penduduk setempat, ya saya geleng-geleng kepala aja. Ya subhanallah. Di situ memang nggak boleh jadi imam kalau tidak hafiz Quran. Tapi hafalannya itu nggak digunakan gitu. Hanya untuk kepribadian saja. Ya nggak salah sih, cuma sayang saja ilmunya nggak dimanfaatkan. Nah setelahnya disebut litaifin, bagi yang tawaf, disucikan tempat bagi ahli tawaf. Dilanjutkan dengan wal akifin, dan juga bagi orang yang menikmati i'tikaf di masjid. Akifin kan yang menempati tempat tersebut. Ada tawaf, ada i'tikaf. Tentunya dari tawaf ke i'tikaf kan ada sholat. Cuma di sini tidak disebut sholatnya langsung, tapi pada kalimat berikutnya ada. Pertama tawaf, kemudian menikmati tinggal di masjid. Ada teka-teki di kalangan para sahabat. Para sahabat juga ada guraunya, teka-tekinya juga. Teka-tekinya bagaimana? Ada pertanyaan. Siapa yang dapat melaksanakan sholat antara asar dan maghrib, nah, akan ku kasih hadiah. Antara asar dan maghrib gitu. Bingung, kan nggak boleh sholat antara asar dan maghrib. Satu orang langsung melaksanakan. Dia masuk masjid, sudah duduk saja di masjid sampai maghrib. Akhirnya langsung datang. Saya tadi sudah sholat, setelah sholat asar sampai maghrib, nggak berhenti di situ. Maksud kamu? Iya, saya i'tikaf di situ. Kan Rasul bersabda, menunggu sholat fardu, dari fardu ke fardu itu sama dengan sholatnya itu. Oh ya katanya, ini hadiahnya. Memang itu yang dimaksud gitu. Jadi teka-tekinya begitu gitu kan. Jadi kan orang kita mau maghrib, datang ke masjid jam 5. Sholat hormat masjid, sudah duduk di situ baca Quran, berzikir semuanya dan lain sebagainya. Itu dianggap sholat kan gitu. Jadi menunggu sholat di masjid itu adalah dianggap sholat juga. Itu kalimatnya, makanya di sini al-akifin, at-taifin wal-akifin, tawaf dan i'tikaf. Itu sama dengan sholat. Makanya dikunci dengan kalimat warruka'is sujud. Kalimat rukka itu ahli ruku. Ruka'is sujud. Mereka adalah yang senantiasa ruku, tunduk
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam bahasa Arab itu ada yarka'un, ada raki'un, ada rukka'un. Seperti ada yasjudun, ada sajidun, ada sujjadun. Yasjudun, sajidin, sujjadan. Nah, kalau sujjadan ahli sujud, rukka'an ahli ruku'. Udah jam 8:30 ternyata.